Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalul kal wa tankarjul karawat tabil wa chakran barakat qasnal hawatim wa yastasqal kalam chakalam ala al-sabbi bi kalam tamana basmi kulli ma'rulaka amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Ketahuilah yang datang ini adalah calon mati semua. Kenapa? Sengaja dimatiin supaya keluar. Jemaah. Oh jemaah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Sekalipun itu kematian tetap memuji Allah. Kenapa? Karena kita tetap mengambil hikmah di balik peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita. Karena ketahuilah ada 3 manusia yang tidak merugi. Betul tidak? Orang beriman, orang soleh, sama orang berilmu. Yakin mereka tidak pernah rugi. Kalau orang berilmu pasti mengambil pembelajaran dari setiap kejadian. Betul tidak? Kalau orang soleh senantiasa berkata pasti ada pahalanya. Sementara orang beriman pasti meyakini segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi kalau orang berilmu cari pelajaran, kalau orang soleh cari pahalanya, pasti ada pahalanya. Dan kalau orang beriman pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. Jemaah. Oh jemaah. Saya tidak lama, cuma 2 jam. Anda puas, saya lemas. Berbicara kematian, mati itu al-mautu babu, kata Nabi. Mati itu pintu, dan saya pas di pintu. Pintu itu bagaimana maksudnya? Kalau bukan di luar, di dalam. Kalau bukan di dalam, itulah ada namanya sakarat. Sakarat itu proses. Dan alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah, almarhumah saya pernah ketemu. Saya pernah ketemu, tapi bukan berarti siapa yang ketemu saya mati. Jemaah, kita langsung berkata alhamdulillah karena almarhumah sudah haja. Sudah haja. Jadi ambil hikmahnya. Alhamdulillah almarhumah sudah haja. Apa maksudnya haja? Berarti haji ya. Kalau haji berarti kenapa? Memang ada keistimewaannya. Ada. Aramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Makanya banyak orang daftar haji sampai daftar tunggu. Kalau di Makassar 27 tahun. Jadi kalau mendaftar sekarang mati baru berangkat. 27 tahun. Bahkan ada yang sampai 40 tahun daerah. Betul tidak? Itu artinya saking banyaknya orang yang mau berangkat haji. Dan titel haji itu menjadi tamu Allah. Tamu Allah, tidak gampang jadi tamu Allah. Makanya labbaik Allahumma labbaik, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang. Kita yang datang karena kita tamu. Jadi kalau pergi umroh haji jadi tamu.
Tahu diri kalau tamu, jangan banyak mengeluh. Panasnya, capek. Kalau mereka nggak usah undang lagi. Tamu itu sekali aja datang. Tapi kalau kita setiap berangkat haji atau umroh, bahagia terus. Wah, enak sekali. Nah, Allah, mereka undang terus. Undang terus. Makanya semua pelaksana umroh haji, pemilik travel tidak pernah mengeluh. Bahagia terus. Makanya tiap tahun naik. Karena dia punya travel. Jemaah. Kalau Ramadan beda. Kalau haji kita jadi tamu. Tapi kalau Ramadan kita jadi tuan rumah. Ramadannya jadi tamu. Makanya marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Karena kita tuan rumah. Makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balik Ramadan. Jemaah pandasai. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah umur kami juga masuk bulan suci Ramadan. Saking hebatnya sambut Ramadan di bulan Rajab. Bagusnya itu beli baju baru di bulan Rajab, bikin kue lebaran di bulan Sa'ban. Jadi Ramadan tinggal ibadah. Kalau beli baju baru di bulan Ramadan udah naik harganya. Coba beli baju baru sekarang. Makanya para penjual baju lebaran udah beli sekarang, akan dijual di bulan Ramadan. Betul. Bikin kue di bulan Ramadan, nggak tarawih itu. Betul tidak? 10 pertama tarawih, 10 pertengahan bikin kue, 10 ketiga sudah di mall. Jemaah, itulah karena kita menjadi tuan rumah. Selamat untuk Ibu Haja Siti Ruqyah binti Haji Muhammad Amin. Wah, apa belajar di bukunya. Dan hebatnya almarhumah ini banyak peluangnya masuk surga. Karena sebenarnya kita ini sebenarnya penghuni surga semua. Karena asal kita dari surga. Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa nenek kita dari surga. Dari surga. Tapi tidak boleh berkembang biak di surga. Maka keluar dulu supaya berkembang biak. Seandainya kita di perut ibu terus, kecil terus, tidak ada yang jadi Kapolda. Tidak ada yang gandreng. Jadi harus keluar dulu. Kenapa hidup dan mati? Untuk mengetahui siapa yang the best of the best. Untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Enak ceramah di sini. Enak karena tidak ada jam. Kita tidak tahu sudah jam berapa. Tiba-tiba keluar subuh. Jamaah, kita berkumpul di sini untuk takziah ya. Apa artinya takziah? Menghibur. Menghibur yang berduka. Kenapa? Karena orang yang kehilangan pasti stres. Ya, menurut ahli apa? Neuroscience. Ilmu otak. Orang berduka itu 3 tahun. Makanya saya sudah 1 tahun istri saya meninggal. Saya belum bisa melupakannya. Banyak yang tanya kapan menikah. Susah. Nggak gampang. Apalagi punya anak masih kecil-kecil. 4 anak saya kecil. 4 yang ditinggalkan kecil. Sebenarnya bukan 4, 5. Saya juga kecil. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Kecil-kecil.
dulu. Betul tidak? Tidak apa-apa itu telat nikah lagi. Kalau memang tidak ada jodoh, tidak apa-apa lah. Yang penting saya besarkan anak-anakku. Kalau saya besarkan anak-anakku, mereka bahagia, aku ikut bahagia. Tapi kalau aku menikah, aku bahagia, belum tentu anakku bahagia. Biarlah anakku yang 4 ini yang mencarikan saya jodoh nanti. Tidak apa-apa. Lumayan 4 anak masing-masing 1. Alhamdulillah tahun kemarin Januari kemarin tanggal 20 sudah 1 tahun, 2 anak sudah berkata, Abah nikahlah. Tapi 2 belum. Saya tidak mau mereka bertengkar. Imbang. Sudah imbang. Tunggu lagi yang gue ngomong. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Lanjut. Peluang masuk surganya almarhumah Rupiah banyak. Apa itu peluangnya? Suaminya masih hidup. Mana suaminya? Jalan. Suaminya masih hidup. Siapa istri yang meninggal lebih dahulu daripada suaminya, maka istri itu berpeluang masuk surga. Makanya ibu-ibu mau masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga, matilah lebih dulu. Kenapa katakan mati wanita itu? Karena ada 2 manusia yang tidak akan mencium baunya surga. Siapa itu? Anak yang durhaka kepada orang tuanya dan istri yang durhaka kepada suami. Tapi kalau istri meninggal lantas suaminya berkata, sudah tidak ada lagi dosamu. Ini acara banyak sekali pembagian. Azan maghrib pembagian kue. Sudah salat maghrib coto. Habis itu palu butuh. Berongko. Pisang hijau. Habis itu keluar kue. Tapi alhamdulillah 7 hari 7 malam. Masya Allah, ya angkat Quran. Ya Allah. Bu, kira-kira kalau kita mati ada yang ngajiin kita? Belum tentu. Ada yang adakan acara seperti ini? Belum tentu. Karena betapa banyak orang meninggal tidak sempat ditakziai waktu tsunami di Aceh. Karena yang mau datang takziah mati juga. Karena tsunami. Betul-betul. Lupa di Palu. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ada peluang masuk surga almarhumah. Saya hitung-hitung beliau lahir tahun 1940. 40 berarti usianya 80 tahun. Siapa yang berusia 40 tahun? Kenapa? Allah hilangkan dari penyakit hina padanya. Siapa yang berumur 50 tahun? Allah mudahkan semua urusannya. Siapa yang berumur 60 tahun? Allah kasihani dia. Allah sayangi dia. Siapa yang berumur 70 tahun? Diampunilah dosanya. Dan siapa yang berumur 80 tahun? Dicatatlah sebagai penghuni surga. 80 tahun 90 tahun tercatat di buku Yasin. Sudah susah kita dapat orang 90. Kata Nabi 60-70 lah jatuh umatku usianya. Ya Allah, ini acara banyak iklannya ya. Bagus. Baik, karena waktu saya mulai ceramahnya. Tidak apa-apa lama ya? Salah saya. Saya sudah siap-siap ini. Karena saya sebentar jam 3 baru ke kantor. Sudah pindah.
Karena labnya kan jam 5, berarti kita harus berangkat 2 jam sebelumnya. Dari jam 3 berangkat, jam 2 sudah bangun persiapan. Tadi saya sudah kerja, saya sudah bawa di mobil. Saya sudah kerjain. Jadi aman sudah. Habis syuting baru masuk ke Samarinda. Ya harusnya malam ini saya harus ada di Makassar. Tapi karena ada acara di sini. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Betul-betul. Satu kali saja orang mati itu. Betul tidak? Dan berulang. Makanya bagus. Inilah kalau punya anak soleh. Ini bukti anak soleh. Seandainya bukan anak soleh, tidak mungkin ada acara seperti ini. Betul tidak? Ini karena adanya anak soleh. Ingat, takziah itu menghibur. Takziah itu Kenapa? Ada 3 faedah dari takziah. Ingat ya, takziah tidak berbatas. Tidak ada batasnya. Saya waktu almarhum meninggal 40 hari acara. 7 hari 7 malam tausiah. Karena semuanya datang ustaz. Ini malam ustaz datang banyak. Gantian aku ceramah. Hari ke-8 sampai 40 ya hataman Quran. Kenapa? Gini, 7 hari 7 malam orang mati itu diproses dalam kubur. Ditanya dalam kubur. Hari ke-8-nya, hari ke-7 selesai, ini maka datanglah kembali ke keluarga. Waktu kita antar, diperiksa di kubur selama 7 hari 7 malam. Pagi, siang, malam. Ulangi apa? Pagi, siang, malam. Itu ditanya pagi, siang, malam, diproses. Makanya kalau tradisi kami di Sulawesi Selatan, ada yang suruh baca. Suruh baca ele, tangaso, undi. 3 kali dibacakan. Panggilkan ustaz baca doa, dia ambil makanan 1 kaparat. Makanan lengkap, dibacakan doa. Jangan doakan ustaz pagi, siang, malam. Kenapa? Supaya pada saat ditanya oleh Munkar Nakir, ada yang doain. Itu maksudnya. Tidak mesti ada makanan, tapi ada bagusnya kalau ada makanan supaya panjang doanya. Kalau cuma kue, Al-Fatihah. Tapi karena ada gondrong, ya simang. Karena kalau dia langsung makan kepanasan. Jamaah, kalau ada makanan panas mau cepat dingin, doakan. Ada doanya supaya makanan cepat dingin. Bacakan Yasin. Nanti setelah Yasin baru dimakan. Dingin itu. Iqra Yasin ala mautikum, bacakan Yasin untuk orang mati. Apa yang kita lakukan ini sampai itu? Sampai. Jamaah. Guna dari takziah ada 3. Yang pertama faedahnya untuk almarhumah. 7 hari 7 malam diproses. Hari ke-8-nya kembali. Ini malam ke-7 kan? Udah balik ini. Udah diproses tadi. Udah datang. Pagi siang malam. Ya udah kembali dia. Almarhum udah datang kembali. Lihat keluarganya. Hari ke-8 sampai 40-nya berada di rumahnya keluarganya. Hari 40-nya pamit. Makanya biasa diadakan acara 40 hari lagi. Hari 40-nya sampai 1 tahunnya berada di atas kuburnya. Menunggu, sempat masih ada yang datang takziah. Makanya orang yang meninggal belum cukup setahun masih bisa disalat jenazah. Salat masih bisa. Jemaah, guna dari takziah. Ini kameranya terlalu dekat, jadi gigi saya diambil.
tahu tayang di TV mana ini. Lanjut. Gunanya takziah yang pertama untuk almarhumah. Kenapa? Mohon maaf, amal manusia itu tertutup. Kalau udah mati amalnya ya. Bedakan amal, bedakan pahala. Yang tertutup apanya? Pahalanya tidak tertutup. Jadi amal yang tertutup, apanya amal? Perbuatannya. Karena almarhumah udah meninggal, maka tidak mungkin dia ngaji. Kapan dia ngaji? Tahu kita. Betul tidak? Tidak mungkin salat lagi karena tertutup amalnya. Tapi pahalanya masih nyambung. Apanya yang nyambung? Pahalanya. Di mana pahala? Hasil dari perbuatannya. Yang mana perbuatannya? Anaknya. Mana anaknya? Anak termasuk menantu. Apalagi menantu. Kayak Pak Uy. Lumayan ini. Saya dengar-dengar beliau itu kuburan. Yang menggali. Masya Allah. Masih ada stok menantu kayak gini. Jemaah. Oh jemaah. Makanya anak soleh itu mengalir pahala, mengalir kebaikan. 1, 2, 3 soleh. 1, 2, 3 soleh. Apa artinya soleh? Berfungsi, berguna, bermanfaat. Iya. Berikanlah kami anak soleh. Terserah. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi ustaz, mau jadi insinyur, mau jadi pengusaha, yang penting soleh. Tidak dikatakan ya Allah jadikanlah anakku tentara. Tidak. Kalau semua jadi tentara, jadikanlah anakku polisi. Ya Allah, insya Allah anak pertama saya jadi dokter lah. Yang kedua jadi polisi atau tentara. Saya suka lihat polisi sama tentara, karena saya tidak bisa jadi polisi. Apalagi tentara. Faktor petinggi. Ternyata anak kedua saya pendek juga. Insya Allah yang ketiga jadi ustaz. Yang keempat jadi pengusaha. Nah, karena rencana kami dulu almarhumah kita berkeinginan punya anak 8. Karena saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Tapi ternyata Allah menghendaki cuma 4. Tapi saya berkata, kata istri, kak saya sakit. Jadi target kita jadi 8. Enggak usah, 4 cukup. Kan akhirnya 8 kalau punya mantu. Jemaah. Oh jemaah. Jadi anak soleh. Apalagi yang kedua? Ada ilmu, kebaikan. Pasti banyak kebaikannya ini. Betul. Banyak nasihat-nasihatnya. Tidak mesti orang dalam artian pintar, tidak. Bisa jadi nasihat-nasihat sekecil apapun, kalau itu jadi nasihat, itu jadi pahala terus. Jemaah, mungkin atas kehebatan yang didapat oleh Pak Budi, doa dari orang tuanya. Nama saya Muhammad Nur. Muhammad Nur nama saya. Maulana itu nama bapak saya. Waktu di Trans TV ditanya, siapa yang mau ditulis namanya di TV? Saya bilang bapakku aja. Karena bisa jadi saya seperti ini karena doanya bapak. Ada orang malu kalau disebut bapaknya. Anak-anak kecil kok kalau bertengkar. Bapaknya yang disebut malu. Sama saya beda. Malah saya syukur karena bapak saya meninggal ketika saya masih kelas 1 SD.
Masih kecil, sampai sekarang masih kecil. Jangan. Harus orang tua tidak boleh berhenti memberi nasihat kepada anaknya, memberi keteladanan kepada anaknya. Sekecil apapun kebaikan perlihatkan kepada anak. Senyuman. Saya selalu ingat abahku itu waktu saya mau kecil. Luar biasa abah saya. Tidak pernah sampai barang di rumah. Karena bapak saya kan alhamdulillah ya termasuk tokoh agama juga. Selalu diundang pergi baca doa, barasanji. Biasa dapat besek. Dan besek itu tidak pernah sampai di rumah. Karena kalau jalan ada yang minta dikasih. Jadi tugas saya dulu waktu kecil jagain. Jagain besek itu. Sama kakak saya. Kata umi saya, abang lagi ada acara di sana, kau tunggu di pintu. Pas keluar langsung ambil beseknya. Kalau dia yang bawa tidak sampai itu. Ibu saya juga punya kehebatan. Kami 13 bersaudara. Masalah buat lo. Meninggal ayah saya kan ada kakak saudara-saudara saya meninggal 4 orang. Jadi kami tinggal 9 orang. Ketika meninggal ayah 9 orang kami satu rumah. Itu hebatnya ibu saya. Kalau ada acara dikunci pintu. Pintu dikunci terus kami dikasih makan. Makan semua. Udah kenyang? Ayo sudah kenyang kita pergi ke acara kawinan. Lucu. Padahal kan kita mau ke acara kawinan makan kan? Justru ibu kami memberi makan kami dulu baru pergi ke kawinan. Jadi kita sudah kenyang. Sampai di kawinan ibu saya cuma pakai kipas-kipas. Kita main aja, suruh makan-makan. Udah makan tadi dulu. Ternyata ada hikmahnya supaya kami tidak mengagumi. Kan banyak ibu, nah jangan makan di rumah, nanti kita makan di sana. Sampai di sana baru dulu makan sebentar. Itu tidak bisa kami lupakan itu. Umi tidak pernah menyulitkan orang. Bahkan kalau ada acara apa, Umi yang masak bawain makanan ke sana. Ada orang meninggal, masak, bawakan ke sana. Itu siapa kita? Tidak. Tetangga, bawain aja. Hebat itu. Jamaah. Baiklah karena waktu saya mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita karena kita datang takziah. Bukan kita yang ditakziahi. Pilih mana? Takziah atau ditakziahi? Baca Yasin atau diyasinin? Siapa yang baca ya? Siapa yang mau dikabulkan doanya? Ada mau? Baca Yasin 41 kali. Siapa yang baca Yasin 41 kali, doanya diijabah. Susah 41 kali, lama itu. Gampang, undang 40 ibu-ibu. Bacalah Yasin sama-sama. 41 sama dirimu. Oke? Gampang, atam Quran. Undang hafal Quran 30 orang. Satu juz. Udah kelas, setengah jam kelas. Kalau hataman Quran sendiri, insya Allah sebulan belum kelar. Karena nonton TV main handphone. Kalau anak-anak habis Quran mah udah biasa ya. Malah senang karena sudah terbiasa. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ada masalah? Lanjut. Kalau mau berbicara kematian, Nabi paling berpengalaman. Tidak apa-apa. Ya Allah, semoga ini orang baik. Kalau tidak mati jangan dikubur. Minum dulu Pak.
Baru mulai ceramahnya. Ini tidak apa-apa banyak ceramahnya ya. Saya tadi sama-sama kayak di Stasiun Masuk. Tadi di satu acara dia siang tadi. Alhamdulillah sama-sama. Belum tidak boleh selesai ceramah saya kalau belum datang. Jadi kalau belum datang saya berhenti. Sebentar lagi gitu. Tidak ada urusannya. Iya. Sebentar lagi. Jadi pesannya suruh nunggu. Iya. Bisa saya ceramah sampai belum datang. Iya. Jadi belum datang boleh lanjutkan. Oke? Ada masalah? Banyak banget iklan nih. Lanjut? Jamaah. Oh jamaah. Guna takziah yang pertama untuk almarhum, almarhumah. Guna takziah buat keluarganya dihibur. Dihibur. Bayangkan sedihnya orang kehilangan, maka perlu hiburan. Orang kehilangan sendal saja harus dihibur. Minimal dibantu cari. Kehilangan saluran TV harus dibantu. Siapa yang setel, siapa yang putar? Saudara, belum. Diputar itu. Ya, antena diputar. Antena diputar. Berada belum? Sedikit lagi. Dan itu. Perlu bantuan, betul tidak? Ada orang kehilangan kunci, ditanya, kenapa carinya di luar? Memang hilangnya di mana? Di dalam. Carinya di luar, karena di dalam mati lampu. Itu perlu dibantu, apalagi kehilangan kematian, pasti sedih. Nabi semua ada contohnya. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal kakeknya, meninggal pamannya. Coba. Nabi semua merasakan, meninggal istrinya, meninggal anaknya. Semua Nabi pernah merasakan. Mau cari contoh mana? Semua pernah Nabi rasakan yang namanya kematian. Jamaah. Hebat ini acara. Saya ceramah semua orang haus. Ternyata orang minumannya bermerek. Saya air putih. Begitu dong. Saya air putih, orang air kain. Bercanda. Tolong dibungkus saja. Jangan. Bisa dimulai? Jadi gini, gunanya takziah buat siapa? Almarhumah. Jadi yang sampai ini pahalanya. 1, 2, 3. Pahalanya. Boleh nggak makan ini orang mati? Boleh. Jawabannya tidak boleh. Karena rumahnya orang mati kuburan. Masa kau makan di kuburan? Ini bukan rumahnya orang mati. Rumahnya keluarganya orang mati. Ada pernah orang datang takziah. Sahabat Nabi meninggal. Namanya Ja'far. Datanglah sahabat. Kata Nabi, mau kemana? Mau takziah di rumah Ja'far. Kata Nabi, jangan makan di sana ya. Kau datang saja takziah tapi jangan makan. Kenapa tidak makan? Karena Ja'far orang miskin. Meninggalkan anak, istri yang tidak punya apa-apa. Jadi jangan makan di sana. Di sini makan. Karang bunga banyak. Betul tidak? Silakan. Ini makanan tidak berhenti keluar. Jangan-jangan ada pabrik di dalam. Kue mangkok lagi keluar. Kalau gitu saya bawa kantong. Gak usah. Gak apa-apa. Keluarkan saja semua. Karena
dipotong kambing, disajikan makanan, Nabi hadir, tapi orang kaya yang punya cara, Nabi tidak sentuh itu makanan. Nabi cuma baca doa baru tinggalkan. Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa Nabi tidak makan? Kata Nabi, saya tidak makan makanan itu karena kambing yang dipotong belum dibayar. Ini sudah dibayar? Kalau sudah dibayar, makan. Jadi yang dilarang yang dihutang. Jangan menyulitkan kalau kematian. Sesuaikan saja kemampuan. Betul. Sesuai kemampuan. Saya masih ingat almarhum, ya Allah. Saya gimana ya? Saya susah loh melupakannya. Karena beliau baik banget. Saya lagi bangun masjid, bangun sekolah. Alhamdulillah, dia biayai. Karena saya tidak punya rekening. Larinya ke sana semua. Baru 100 hari sebelum meninggal, beliau berkata, saya ada uang, masjid sudah hampir selesai. Bisa nggak uang ini saya naikkan orang umroh? Naikkan. Dinaikkan orang umroh. Alhamdulillah. Setengah jam sebelum meninggal, saya lihat kayaknya sudah mau meninggal istri saya. Kayaknya jam 5, benar jam 5. Jam 4 saya datangi mertua saya sama adik ipar saya. Maaf ya, saya tidak pernah tanya rekening, baru kali ini. Siapa yang pegang rekening istri saya? Saya Kak. Baik, berapa isinya? Sekian. Sumbangkan semua. Kosongkan. Karena istri saya kayaknya suka menyumbang. Beliau ini mau meninggal dalam keadaan kosong. Disumbangnya, sumbangkan ke masjid semua. Habis, nol. Habis. Pas naik udah meninggal. Baru saya sadar, ini kan rumah sakit mau dibayar. Saya. Tapi saya berkata tidak salah. Pada saat bayatnya dibawa, kepala rumah sakit langsung membisik saya, Ustaz, nol. Apa yang nol? Nol. Apa yang nol? Tidak ada pembayaran, nol. Itu yang saya tunggu. Kenapa saya bikin acara tak saya sampai 40? Karena sumbangan orang saya pakai semua. Jangan sampai ada yang tersisa. Semua niatnya orang tua almarhum kasih semua. Selesaikan sampai habis. Alhamdulillah. Karena kita ini matinya hanya meninggalkan apa? Tidak ada yang kita mau, betul tidak? Makanya perlu dikirim. Orang yang dikirimin enak itu. Betul tidak? Kalau kita bawa bagasi, nunggunya. Tapi kalau di kuda dikirim duluan, aman. Betul? Jamaah, bisa dimulai? Insyaallah, karena waktu ada pembagian. Ya Allah, sampai ada pembagian cabai loh. Masih sore. Ya Allah, saya tadi ceramah jam 8. Sekarang sudah jam 9. Sudah 1 jam ya? Tidak terasa ya? Padahal ini ceramahnya belum dimulai. Sudah 1 jam. Tidak terasa kan? Tapi saya merasakan. Tidak, jangan. Duduk, berdiri aja tidak kelihatan. Gunanya takziah jamaah. Oh jamaah. Saya kira kalau keluarga kehilangan sakit hati banget itu. Tidak usah lemari saja dipindahkan, kursi saja dipindahkan dari tempat semula. Itu aneh kelihatan. Aduh, oh pindah. Betul tidak? Apalagi orang yang berpulang ke rahmatullah. Gunanya takziah yang ketiga adalah siapa yang datang. Ini
Man asal musibah kalau disulajal siapa yang mendatangi orang ditimpa musibah akan diberikan pahala yang serupa dengan itu. Pahalanya datang takziah 1 gunung pahalanya. Wow, 1 gunung. Ya Allah, si Yusuf Mansur lama banget datangnya. Tiba-tiba beliau tidak datang, saya ceramah sampai pagi. Jamaah, lanjut. Siapa yang datang takziah 1 gunung pahala kata Nabi. Kalau ada orang kematian, kita dapat peluang 3 gunung pahala kita dapat. 1 gunung ketika kita datang menghiburnya, takziahi. Betul? 1 gunung ketika kita sholatin, doakan. Oke? 1 gunung pahala kalau kita bisa antar sampai ke kubur. Kalau tidak ada waktu kesempatan untuk mengantar, minimal berdiri sebagai penghormatan. Ada jenazah lewat, berhenti. Biarkan berlalu sampai menghilang supaya kita dapat pahala seperti orang mengantar jenazah. Walaupun tidak sempat. Kadang-kadang kita cuma di masjid sampai mayat itu pergi. Karena kita tidak sempat berangkat ke sana nganterin. Oke? Jamaah. Lanjut. 1 gunung pahala ini kita dapat. Ya Allah, bagaimana pahala 1 gunung itu? Lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Wow. Ini sudah malam terakhir. Yuk kita cari orang mati lagi. Supaya kita dapat pahala 1 gunung. Pahala lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Datang ya. Bahkan nanti almarhumah akan menyambut kita. Semua orang yang pernah kita datangi takziahnya akan datang menyambut kita. Pasti ada amalannya ini almarhumah. Sehingga orang begini datangnya. Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. 40 hari sebelum wafatnya orang, sudah datang malaikat maut. Serah saya di situ. Jamaah. 40 hari sebelum wafatnya orang sudah datang malaikat maut, lihat-lihat siapa yang mau dicabut nyawanya. 40 hari. Karena sudah jatuh daunnya. Itulah yang daun itu yang diambil malaikat maut. Daun kehidupannya dibaca, dilihat. Inilah. Tiap hari datang. 40 hari lagi, 39 hari lagi. Pokoknya tiap hari datang. Ya Allah, dia belum bertobat. Ya Allah, dia belum sadar. Ya Allah, dia belum sholat. Jadi hebat ini malaikat maut mendoakan supaya kita selamat. Kasian banget, dia belum sadar. Mudah-mudahan besok sudah sadar. Besok datang lagi. Ya Allah, dia belum sadar. Besok datang lagi. Alhamdulillah sudah ke masjid. Ternyata ambil sendal. Belum sadar. Ingat ya, mati itu tidak akan datang tanpa ada sebabnya. Tidak, pasti ada. Mati itu dicabutnya roh dari jasad. Mati itu tidak akan gimana ya? Tidak bisa lagi hidup. Ada orang memang tidak pantas lagi hidup. Hancur kepalanya. Ya. Kalau dia hidup tersiksa, maka dicabut saja nyawanya. Ingat ya, malaikat maut mencabut nyawa ada tandanya. Mau tahu tanda-tandanya? Tidak akan mungkin datang kejadian tanpa tanda. Tanda-tandanya hujan, gerimis, suara guntur,
ada kesempatan ambil cucian, ambil jemuran. Tanda-tandanya ngantuk, tidur, ngantuk. Tanda-tandanya tidur, ngantuk. Sekiranya tidak ada ngantuk, banyak kecelakaan di jalan. Naik motor langsung tidur, ya Allah. Udah ngantuk. Kebayang nggak kalau tidak ada ngantuk? Banyak kecelakaan. Tanda-tanda buang hajat, tidak langsung keluar, ada tandanya, mules. Seandainya langsung keluar, ya Allah. Pas salaman itu awinan. Mau tahu tanda-tanda kematian? Mau? Mau? Biasa teriak anak muda, ambil yang jauh, simpan yang dekat, ambil yang tua. Tidak mesti. Tidak mesti. Yang kecelakaan balapan, dah mungkin nenek-nenek. Masa nenek-nenek kecelakaan balapan? Jemaah, ternyata ada tandanya. Yang pertama, gosok kulit. Orang nanya, kenapa Ustaz bisa tahu istrinya meninggal jam 5? Saya datang jam 11 karena saya ada keliling tausiah, mulai dari Sorong, Balikpapan, Palu, Lombok, karena saya teman PJK untuk pembangunan masjid di Palu, di Lombok juga, dari Palu, di Lombok, di Sorong, Balikpapan, Lahat. Pasrah genap sudah di Sorong, Balikpapan, di Lombok. Sampai ke Lahat. Untung tidak sampai ke Sukabumi. Pas saya dari Medan, saya dikabari sama istri, Kak, izin Kak, kenapa? Kayaknya saya harus ke rumah sakit dulu. Iya, masuk aja rumah sakit supaya kuat, karena saya mau bawa ke Malaysia di Senin. Saya bilang gitu, gak apa-apa. Pas sore itu, saya tiba malam minggu, sampai tiba, terus jam 11, kata dokter Ustaz, tidak bisa dibawain kalau tidak operasi dulu. Operasi aja, saya dampingi pegang tangannya. Saya tuh tidak pernah lepas tangan kalau ketemu. Apalagi kalau tidur, saya pasti pegangan tangan. Nggak bisa tidur kalau tidak pegang tangan istri saya. Karena 4 anak saya tidurnya di tengah. Kalau tidak pegang tangannya, jatuh saya dari ranjang. Iya, terus Kak, saya bilang izinnya, kebetulan ada acara maulid yang saya menghadiri di daerah, ada daerah namanya Pinrang, itu 6 jam dari Makassar. Saya izinnya, ya Kak, gak apa-apa pergi aja. Tapi pas tengah jalan jam 1, saya balik lagi. Pas di apa tuh, di Baru, sampai di Baru saya balik lagi. Udah jam 1 sampai jam 4 di Makassar di rumah sakit, saya langsung mandi, bersihkan badan, salat subuh, sudah selesai, saya berkata hari ini isi saya. Pas dia pagi, saya bilang jam 5. Saya beritahu mertua saya jam 5. Jangan bilang begitu, harus coba doakan. Harusnya ke Malaysia, tiket sudah lengkap, hotel sudah siap, rumah sakit sudah dibayar. Di Malaysia itu dokternya sudah bayar, sudah ya Allah berkehendak lain. Harusnya jatuhnya ke kuburan. Apa? Itu Allah sudah berkehendak. Jamaah, tahu nggak apa tanda-tandanya kalau mau meninggal? Mau tahu tandanya? Yang pertama, gosok kulit. Dingin ya? Kalau masih bunyi belum. Jadi kalau orang sakit, jadi kalau masih bunyi belum.
Yang bunyi jam tangannya. Kemudian apa lagi? Air keringat. Air keringat, air mata. Kalau dijilat masih asin, aman. Makanya kalau dia ada keringat, orang sakit, diginiin. Kalau masih lengket, aman. Tapi kalau sudah tidak lengket lagi, atau gini aja, masih asin. Kalau tidak asin, tidak lama lagi. Atau kita nangis, kok nggak asin? Ya iya, air hujan. Tapi jangan coba keringat di bawah ketek. Ada lagi, paling gampang, naikkan lidah ke langit-langit, goyangkan. Kalau saya praktekkan ini buat diri ya, bukan buat orang ini. Bahaya. Kamu nggak tahu lagi mati. Kenapa? Nggak bunyi. Padahal dia pakai sapu tangan. Jamaah, lidah ke langit, goyangkan. Kalau masih geli aman. Kalau nggak geli lagi, tidak lama lagi. Kata nenek-nenek, nggak geli lagi. Iyalah, gigi palsunya. Sebenarnya masih banyak tanda-tandanya. Cuma waktu nggak mengizinkan. Dari mukanya aja lihat, kelihatan. Dalam lagi. Ada tandanya. Mau tahu? Udah. Nanti kita bahas di hari 40. Kan baru harinya. Masih ada hari 40. www.arab.com. Jamaah, mau masuk surga? Mau? Ada 7 yang harus kita lewati. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Inilah 7 rintangan menuju surga. Dan kita pasti akan melewati. Apa yang pertama? Mati. Apalagi? Kuburan. Ada pembagian tas. Hebat ini acara. Gak berhenti pembagi. Tadi kok ibu tasnya beda ya? Tas plastik. Pasti itu orang dari Makassar. Ciri-ciri orang Makassar di Makassar. Gampang ketahuan. Lebar gigi. Jamaah, mati. Kita belum melewati almarhumah hebat. Ya bagus. Sambil saya ceramah dibagi. Karena saya akan berakhir setengah 10. Maaf ya, jam 10 tidak apa-apa. Kita lihat dulu. Karena sepanjang ini ada 7 mau dibahas. Baru 1 pembahasan. Baru mati. Jamaah, kalau ada orang sakarat, orang mati, tuntut orang mati itu. Bagaimana cara tuntunnya? Mau tahu? Mau tahu? Gini. Contoh. Ini namanya nuntun. Ini nuntun. Jangan diginiin. Jangan ditarik. Dituntun, dibujuk. Duduk sayang. Duduk. Mau makan langsat? Mau kopi, susu, teh? Bagaimana kalau putih aja? Jamaah, itu tuntun. Bagaimana tuntunnya? Makanya ditalkinkan. Kalau ada sakarat, la ilaha illallah. Karena roh itu dicabut dari kaki ke lutut, dari lutut ke pusat, dari pusat ke dada, dari dada ke lidah, lari naik matanya. Mata itu naik karena melihat rohnya keluar. Jadi, maaf,
ada 80 malaikat di belakang malaikat maut. Loh, tidak sendiri malaikat maut mencabut nyawa. Ada 80 malaikat di belakang malaikat maut. Untuk apa 80 itu? Untuk jadi supporter. Kalau orang baik, menyebutlah kebaikan-kebaikannya. Pelan-pelan, orang baik disebutin. Tapi kalau orang jahat, besok peseng. Jemaah, malaikat maut itu duduknya di sini, sisi kanan. Duduk. Jadi jangan duduk di sisi kanan. Nanti mana malaikat maut, tempat saya diambil. Cabut nyawamu. Jangan juga duduk di arah kepala, karena roh keluar lewat situ. Jadi bagusnya di pangku. Lalu dituntun, dibisikkan. Kenapa dibisikkan? Karena panca indera yang paling terakhir wafat adalah telinga. Udah mati, mata udah tidak melihat lagi, mulut sudah tidak kuat kami, tapi telinga masih mendengar. Karena telinga itu memiliki 3 kelebihan. Kelebihan telinga yang pertama, telingalah yang pertama dihidupkan oleh Allah. Makanya anak bayi itu mendengar dalam perut, lahir langsung azani, karena langsung terdengar itu. Makanya anak yang lahir azani cepat, karena telinganya sudah mendengar. Makanya kalau ada yang hamil, ngobrol dengan perutnya istri, naning naning no. Makanya orang-orang barat ada yang kasih murid musik-musik simfoni. Makanya ibu yang lagi hamil atam Quran. Almarhumah 4 anak saya tidak ada yang saya lihat lahir. Semua lahir baru saya ditelepon. Hebat. Karena si saya tidak suka mengganggu. Kalau lagi mau melahirkan pergi sendiri ke rumah sakit dengan becak. Baru lahiran, habis lahir baru telepon, Kak sudah lahir. Kalau ibu-ibu gimana kalau lahiran? Istri saya alhamdulillah tidak ada yang sesar, normal, kasih keluar. Hebat itu. Alhamdulillah. Jemaah, bisa dimulai? Lahir. Yang kedua, telingalah yang tidak pernah tidur. Semua tidur, tapi telinga pasti terjaga. Makanya membangunkan orang tidur pakai alarm. Bangun. Bukan alarmnya, lampu dinyalain. Orang tidur, nyalain lampu, nggak bangun itu. Tapi kalau suara, bangun. Karena telinga itu terjaga. Telinga laki-laki, telinga perempuan tidak sama. Maaf, telinga laki-laki mendengarnya keluar, telinga perempuan mendengar dari dalam. Makanya kalau anak menangis, yang bangun ibu, bapak ngorok. Karena telinganya ibu dari dalam. Tapi pintu pagar bunyi, ibu ngorok. Bapak yang dengar, cabut. Karena telinganya keluar. Makanya pikiran ibu-ibu dari dalam, bapak luar. Semua yang dipikirkan usahanya bisnis, tapi kalau ibu isi dapur. Semua uang receh lihat, karena matanya ibu memanjang. Kalau bapak ke sana. Jadi itu hebatnya, Allah mempertemukan 2 sisi yang berbeda. Lanjut. Telinga yang ketiga, faedahnya, telingalah yang paling terakhir wafat. Maka ditalkinkan. Bahkan nanti orang mati dia lihat. Setelah dicabut nyawanya, dinaikkan ke atas.
ditulis, udah store, dikembalikan lagi orang mati itu. Dikawal 2 malaikat setelah dicabut nyawanya. Pernah malaikat maut tidak mencabut nyawa 2 jam. 2 jam berhenti pencabutan nyawa. Kapan? Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdi lailan. Lailan itu sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu tidak ada pencabutan nyawa. Jam berapa itu sepertiga malam? Jam 2. Coba, sepertiga malam dibagi 3. Jam 6 sampai jam 6. Jam 6 pertama, 7, 8, 9, 10. Itu sepertiga malam yang pertama sampai jam 10. Makanya jam 6 sampai jam 10 bermasyarakat lah. 4 jam berikutnya jam 10 ke jam 2. Itu waktu istirahat. 11, 12, 1, 2. Kemudian sepertiga malam yang ketiga jam 2 sampai jam 6. Iya. Berarti jam berapa? 3, 4, 5, 6. Tapi Nabi Isra Mi'raj sepertiga malam kembali sebelum subuh. Berarti jam 4. Berarti Nabi Isra Mi'raj jam 2 pulang jam 4. Jadi cuma 2 jam. Makanya ini acara tidak boleh lewat jam 10. Kan sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua jam 10 ke jam 2 waktu istirahat tidur. Sudah datang? Belum. Kenapa balik semua? Lanjut. Padahal ini ceramah saya baru tahap 2 loh. Jadi pernah malaikat maut tidak mencabut nyawa 2 jam. Kenapa? Isra Mi'raj. Kenapa? Jalurnya roh. Malaikat maut bawa kirim ke langit. Itu jalur itu mau dilewati Nabi Isra Mi'raj. Ditutup jalanan. Karena Isra Mi'raj mau dijalankan. Karena panitia Isra Mi'raj ada 3. Malaikat Jibril ketua panitia. Seksi perlengkapan malaikat Mikail yang mengambil bejana dan sebagainya. Dan seksi keamanan malaikat maut. Siapa yang mau mengganggu? Malaikat maut yang jaga. Siapapun yang lewat. Itu malaikat maut itu. Itu malaikat maut. Silakan. Iya, makasih Pak Ustaz. Ini siapa? Dulu. Oh, saya dulu lah. Siapa tahu ketularan ya, Pak Ustaz? Iya, amin. Ini yang kalau bapak yang takut ke sini atau anaknya yang takut? Oh, saya mama. Saya tahu malam Jumat. Pak Ustaz malu saya. Dia kalau dia lagi sini. Lanjut. Jadi Isra Mi'raj. Jadi pernah 2 jam tidak cabut nyawa. Karena malaikat maut mendampingi Nabi. Mohon maaf, Isra Mi'raj itu saya singgung sedikit karena di bulan Rajab, tidak apa-apa. Isra Mi'raj itu menggunakan 3 kendaraan. Berapa kendaraan Isra Mi'raj? 3. Kendaraan pertama Burak. Burak itu melewati 5 titik. Masjidil Haram, Yasrib, Madinah, Gunung Sinai, Mesir, Bethlehem, terakhir Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi 5 titik. 5 titik. Ya, 1, 2, 3 loncat. Loncat. Loncat lagi. Loncat. Itu loncat namanya. Ini Masjidil Haram, Yasrib, Gunung Sinai, Bethlehem, Palestina, Masjidil Aqsa. 5 titik. Makanya 5 waktu sholat kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 3 subuh, asar, maghrib, isya. Itu Burak. Tapi Mi'raj bukan lagi Burak. Bukan. Tapi pakai tangga. Makanya Mi'raj. Mi'raj artinya tangga. Tangganya ada berapa? 7. Tangganya yang jahit, naik.
mulai di mana? Ini Miraj, tangga. Orang dulu udah percaya ada tangga jalan, sekarang ada eskalator. Di mall-mall. Kita tidak naik tangga, cuma begini saja jalan. Langit pertama, ketemu Nabi Adam. Ngobrol. Apa? Yang ngobrol. Ketemu nenek. Jadi kalau mau pintar ketemu nenek. Nabi Adam, nenek. Anak yang tinggal sama nenek pasti banyak duitnya. Minimal banyak ilmunya, betul tidak? Saya dulu tinggal sama nenek. Karena nenek saya tinggal sama ibu saya. Karena nenek saya tahu ini anakku paling banyak anaknya, jadi perlu bantuan. Jadi nenek saya tinggal di rumah saya. Saya tidur sama nenek saya. Kenapa saya rajin ke masjid? Karena nenek saya rajin ke masjid. Itulah pengaruh nenek. Makanya Nabi terbang ke langit pertama ketemu nenek. Jadi anak itu kalau liburan bawa ke neneknya. Ketemuan dengan neneknya. Pintar. Pak Budi. Neneknya anaknya disimpan di sini. Tidak usah pulang kampung. Pindah rumah saja. Itu nenek itu jangan coba-coba. Makanya setahun anak saya ketika meninggal ibunya tinggal sama neneknya. Saya tinggal pasang CCTV. Saya lihat. Sholat. Kan ada suaranya. Jemaah. Saya alhamdulillah bersyukur karena tinggal sama nenek. Nenek saya lagi ke masjid. Pada satu hari aku tidak dibangunin karena dianggap masih kecil. Sholat subuh paling saya suka, tapi tidak dibangunin. Makanya saya punya cara. Ibu jadi kakinya nenek saya ikat dengan kaki saya. Jadi kalau nenek saya bangun subuh saya ikut terbangun. Ternyata nenek saya bangun jam 1. Nenek saya bangun jam 1, saya bangun juga. Ternyata nenek saya mau pipis. Langit kedua ketemu Nabi siapa? Nuh, ilmu keterampilan. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf yang ganteng, ilmu hitungan. Langit keempat ketemu Nabi Isa, ilmu kesehatan. Langit kelima ketemu Nabi siapa? Nabi Sulaiman, ilmu bahasa. Langit keenam ketemu siapa? Nabi Musa, ilmu strategi hidup. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, ilmu agama. Jadi ada 7 ilmu. Di langit ketujuh kata malaikat Jibril sama malaikat langit, maaf ya Rasul, kami cuma ngantar sampai di sini aja. Langit ketujuh. Kata Nabi, udah selesai. Udah ketemu? Belum. Masih di atas lagi. Masih jauh. Di mana memang janjiannya? Di Sidratul Muntaha. Terus Nabi naik sendiri. Pakai apa? Pakai kendaraan ketiga. Apa kendaraan ketiga? Kotak. Nabi masuk dalam kotak itulah yang mengantar. Itulah yang disebut lisan. Sama Maulid. Saya mau tanya, Nabi lahir normal atau sesar? Normal. Padahal Nabi tidak keluar di tempat keluarnya pipis. Jadi tempat di mana? Antara pusat itu dibelah, dikeluarin, itu kembali. Sudah dibahas itu. Karena waktu kita mulai ceramahnya. Bisa dimulai? Yang ketiga, nggak apa-apa sih kalau habis waktu, masih ada hari 40. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mati, kuburan, kebangkitan, pada masa timbangan, pembagian catatan amal, tiga siratal mustaqim.
Yang pertama mati, kuburan. Maaf ya, di kuburan itu ada siksaan, ada pertanyaan. Pertanyaan di kubur singkat aja. Mau tahu? Cincin. Siapa Tuhanmu? Dua. Siapa nabimu? Siapa imanmu? Handphone. Di mana di sini? Imam. Ya sih. Halo. Bukan. Imam kita adalah siapa saudaramu? Muslim. 4 pertanyaan. Jawab ya. Saya ulang. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imanmu? Siapa saudaramu? 4 pertanyaan inilah yang berulang. Ada orang kaya meninggal. Siapa? Ada. Saya sebut namanya. Orang kaya itu berkata, dia panggil anak cucunya, kumpul. Hartaku setengahnya ini akan kuberikan kepada. Setengahnya? Iya. Akan kuberikan kepada siapa yang bisa menemani aku di kuburan nanti selama 40 hari. 40 hari ini. Setelah 40 hari dia temani aku di kuburan, ambillah hartaku setengah. Pada saat meninggal, tidak jadi dikubur. Tunggu siapa dulu mau teman dikubur. Dibuat kuburan kayak kamar. Kayak kamar. Mintalah siapa yang mau temani. Nah, yang mau temani di dalam kubur, kubur. Tapi ada orang yang bawa kapak. Apa itu? Orang miskin yang cuma punya kapak, mencari kayu bakar di hutan. Dia datang, saya siap menemani. Ya, setengah harta kau ambil. Ditemanilah selama 40 hari dalam kubur. Malam pertama di dalam kubur. Jadi dia duduk. Orang matinya sih ditutup kayak kuburan. Tapi banyak los dari. Malam pertama datang malaikat munkar nakir. Siapa kamu? Bukan saya mati ya ini. Saya cuma menemani. Kata bukan lagi. Sebelum ini orang mati ditanya, kau dulu yang bertanya. Maka dia berkata, apa yang kamu tanyakan? Tanyalah. Apa yang kau bawa? Kapak. Kapak. Di mana kau beli kapak itu? Di pasar. Pakai uang apa? Mau ditanya. Besok datang lagi. Apa itu? Kau bawa kapak. Ditanya terus dari mana kau beli? Uang pakai apa? Dari mana asalnya? Besok lagi. Selama 40 hari itu terus ditanya. Pas dibuka kuburan, berkatalah anak cucunya, silakan engkau selamat mendapatkan setengah dari harta kami. Apa dia bilang itu? Kau mau kapan itu? Tidak usah. Saya tidak mau ambil harta setengah itu. Satu kapak aja lama ditanya terus. Bagaimana kalau saya punya harta banyak ini? Pak Budi pinter, punya harta banyak. Ini mobil dari mana? Udah pernah dipakai Ustaz, aman. Ini rumah dari mana? Tenang, anak-anak selalu datang nginap di sini. Datang baca Quran. Itu kolam renang belakang apa? Pernah dipakai soal berenang anak-anak. Pintar banget. Terus dari jauh. Ini bapak dari mana? Ini banget ibunya. Dia cari istrinya. Dia sudah kode-kode istrinya nggak mau pulang. Lanjut. Sedikit lagi ya. Masih bisa? Di kuburan. Hati-hati. Munkar nakir dalam kitab Tadribul Qulub disebutkan. Munkar dan nakir. Berapa malaikat itu? Berapa malaikat? 2. Munkar dan nakir. Munkar yang bertanya, nakir yang memukul. Bukan dua-duanya bertanya. Tugasnya munkar bertanya. Tugasnya nakir mukul. Anda salah, nakir pukul. Anda salah, nakir pukul. Dan ketahuilah
tidak punya telinga. Kalau di samping aku. Diciptakan oleh Allah malaikat nakir, tidak pakai mata dan tidak pakai telinga. Kenapa? Supaya tidak melihat siapa yang Naik ke dipukul. atas sampai saya. Salah. Tidak pakai telinga. Kenapa? Supaya tidak mendengar teriakan orang dalam kubur. Dipukul ampun, nggak dengar. Pukulannya. Pertanyaannya mungkar nakir itu menggelegar kayak buntu. Apa yang kaget itu yang muncul. Siapa kamu? Dia suruh maaf. Dari sini deh. Nggak tahu lah. Di kamar. Banyak ambil foto. Apa yang terbiasa di mulutnya itu yang muncul. Maka biasakanlah la ilaha illallah. Orang yang senantiasa menyebut Allah, berapa kali kita tahiyat? 9 kali. Subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar, maghrib 2 kali tahiyat, isya berapa total? 9 kali kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha. Kenapa 9? Kenapa 9? Kenapa 9? Karena 9 lubang-lubang kita. Coba hitung lubangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 di mata, 2 di hidung, 1 di mulut, 2 di telinga. Coba hitung. 1, ayo sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana 2-nya? Cari sendiri. Gak usah dibahas. Mati lampu pun dapat tempatnya. 1 di depan, 1 di belakang. Oke? Mau tahu yang mana itu? Saya sebutin ya. Saya sebutin ya. Utang Kalimantan, Tuntul daerah Mataram, di bawahnya Goa, Sumbawa, Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, Pusat Jakarta. 2 lubang itu berada di daerah Maluku dan sekitar. Lanjut di kuburan masa penantian, namanya alam barzah, alam menanti. Kalau kita menunggu, tapi ada colokan listrik, handphone aman, tidak. Kita menunggu penerbangan, tapi kita adanya di lounge, nunggu, ada fasilitas, enak kan? Tapi kalau menunggu, udah panas. Tapi kalau ada fasilitas, nggak terasa. Betul tidak? Inilah ibaratnya. Maaf ya, perbanyak kebaikan sudah tidak terasa itu. Di kuburan ada siksaan, ada ular suja melilit orang yang tidak sholat lalu digigit kepalanya. Di kuburan diimpit. Yang paling banyak disiksa di kuburan, mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Ada 4. Pengkhianat. Ini paling banyak pengkhianat. Dia ambil posnya orang dan nyoblos orangnya. Pengkhianat. Apalagi pembohong. Hati-hati, jangan berita hoax di mana-mana, di kiri. Itu disiksa di kubur itu. Berapa orang yang terkena berita hoaxnya apa? Itulah hoax. Itu dosanya luar biasa. Yang ketiga, siapa? Provokator.
itu pemicu kerusuhan, provokator orang, mau propaganda itu disiksa di kubur. Yang keempat, yang paling banyak disiksa di kubur, yang tidak bagus istinjanya, tidak bagus ceboknya. Hati-hati perbaiki ceboknya ya. Kalau laki-laki duduklah, kalau berdiri bahaya. Biasa masih ada bonus itu. Kalau pakai celana jarak keluar. Teman, kalau perlu dipelintir-pelintir, kalau perlu berdah-dah sampai keluar bonusnya. Anak laki-laki sekarang pipis, kalau bukan dia tembok, kalau pipis di situ kalau digosok, pasti yang listrik kesentuh mati. Istinja itu bersihkan, membersihkan istinja itu, maaf ya, hati-hati, harus hilang warna, bau dan rasanya. Cebok, warna, bau, rasanya. Harus bersih. Yakin, saya yakin-yakinnya. Yang paling banyak disiksa di kubur itu. Nabi pernah naik kuda. Hampir-hampir Nabi terjatuh. Itu bapak pakai ilmu apa? Kok tiba-tiba ada di situ? Tadi di sana. Di sini. Kok tiba-tiba di sana? Itulah perjuangan seorang suami mencari istri. Keliling-keliling. Ketemu. Akhirnya ketemu juga. Nabi naik kuda. Kata Nabi, ada kuburan di sini, lagi disiksa. Coba perbaiki. Ambilkan kelapa kurma, simpan di atas gunung. Selama dia berbau harum, selama itu dia berzikir di atas gunung. Selama dia berwarna hijau, selama itu dia berzikir. Makanya kita biasa tabur bunga ya, cari bunga yang harum, yang harumnya lama. Nah, terus biasanya daun pandan karena lama hijaunya. Oke? Lanjut. Bagus. Nah, kalau di daerah saya di Sulawesi Selatan biasanya dikasih kelapa. Nah, nggak ngerti. Kelapa habis itu dibelah dua, kelapa di atas gula. Ambil dharma. Kenapa dikasih kelapa? Itu tradisi. Lain daerah lain tradisinya. Kalau di Sulawesi Selatan banyak tradisi. Kalau bangun rumah pasti dikasih pisang. Kalau pasang atapnya. Kenapa? Itu konsumsinya tukang, supaya tukangnya tidak naik turun. Kalau ada orang saji biasanya kasih pisang di. Kenapa pisangnya dicuci, baru disunat dipotong ujungnya. Kenapa? Supaya yang tukang bacanya tidak menjual itu pisang. Jadi kalau ada pisang dijual di pasar sudah disunat, berarti aku sudah baca ini. Lanjut. Jam berapa sih? Jam 9. Ya Allah, tidak terasa 10 menit lagi loh. 10 menit lagi Ustaz nyampe. Sebentar lagi nyampe. Perasaan tadi Bapak bilang 10 menit ya. 10 menitnya Bapak 2 jam ya. Baik. Bentar lagi nyampe. Ya. Tidak apa-apa. Masih bisa. Beneran nih. Padahal saya mau tuntut baca doa nih. Iya. Tidak apa-apa, baru 2 kok. Masih baru kuburan. Masih ada 5 lagi. Kan mati kuburan kan? Iya. Mau tidak disiksa di kuburan? Jaga sholat. Jaga sholat. Rajin baca Quran. Oke? Rajin baca Quran. Quran akan membela kita. Apalagi suka bersedekah. Sedekah. Termasuk senyuman sedekah.
Tahu nggak kenapa Pak Budi bagus rezekinya? Suka tersenyum. Istrinya suka tersenyum. Kebayang nggak? Saya datang ke sini sama Nana kemarin waktu mau ceramah di Danding. Saya titip anak saya di sini, terus saya pergi ceramah. Ternyata anak kuliah kolam renang langsung berenang. Dia kan dia mau berlatih. Ternyata anakku dibeliin baju dari toko. Kalau begitu biasa aku bawa lagi. Supaya dapat baju baru. Empat-empatnya lagi berenang. Ya Allah ya Karim, aku kan jadi enak. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya. Mau tidak disiksa kuburan? Ayo jaga ini. Jaga ibadah-ibadah kita. Utamanya ini sudah malam 18 Rajab. Berarti tinggal 42 hari lagi lah Ramadan datang. Udah terasa kan? Ayo hidupkan Ramadan nanti ya. Khatam Quran ya. Siapa yang tidak khatam Quran di bulan Ramadan, jangan harap dia khatam Quran di luarnya Ramadan. Siapa yang tidak ke masjid di bulan Ramadan, jangan tunggu dia datang ke masjid di luarnya Ramadan. Di mana kita tahu ini? Di masjid di mana nanti mayat kita disolatin. Jangan jauh. Nanti kalau dia mati, disolatin di masjid yang jauh juga ya, jangan di masjid kita. Karena dia tidak pernah muncul. Masa nanti mayat baru datang? Jangan. Bisa dimulai? Saya kalau dipoto harus perbaiki gayanya. Karena foto itu sifatnya abadi. Sekali Anda miring-miring sampai kiamat. Itu Ustaz diajak foto mau aja. Iyalah. Abadi. Sekali nganga satu. Jamaah, mana anaknya? Berapa anaknya? Almarhumah 6. Yang pertama. Mana dia? Yang pertama. 6 anak. Lumayan, satu anak 5 juz. Kali 6. Anak pertama. Anak kedua. Yang ketiga. Yang 4. 5. 6. Wah, hebat ya. Hebatnya. Dan semuanya udah nikah. Mau dapat? Siapa yang punya anak perempuan dinikahkan, maka peluang masuk surga buat orang tuanya. Itulah keistimewaan punya anak perempuan. Amin. Alhamdulillah. Coba anak-anaknya sini dong. Ini kan hari ke-7. Mama udah datang. Ayo. Sini anak-anaknya. Bentar. Lalu. Ketemuan 6 tambah 6. Wow. 35 yang satu udah meninggal. Oh, sini yuk. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Supaya mama datang kebahagia. Wow, anakku ngumpul semua. Mana anak pertama? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini yang kedua, yang pertamanya. Oh, Yang tinggal 5 orang. Iya. Tinggal 5 orang. Yang pertama. Dua. Ada kedua. Yang pertama? Kayak ya, kalau yang Ya. Coba maaf Pak, maaf. Mama adalah apa kebaikan paling mama? Mimi. Ganteng ya. Bapak umur berapa?
56. Anak muda kayak 55. Mimi, coba sebutkan kebaikan Mimi, karena ini membuat beliau tersenyum. Sebut kebaikannya almarhumah. Dianjurkan. Kebaikannya Mimi apa? Selalu memberikan motivasi, mendoakan supaya anaknya sukses. Alhamdulillah. Jangan dikutuk anaknya jadi batu. Semarah-marahnya kita jangan sampai wah ini anaknya semua. Bersyukur. Masya Allah. Papinya nggak bisa di sini. Bisa. Bisa. Bapak. Iya. Tidak kuat berdiri. Berdiri. Sini Bang Nang. Ya Allah, enaknya. Bapak tinggal mana? Saya di Perumnas Klender. Oh, di Jakarta. Saya di Sarangbaru. Di Cibarusa. Cibarusa. Saya belakang Islamic Center Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta semua ya? Saya Bekasi. Oh iya, dekat-dekat semua. Udah saya tanya. Di sini apa pasti di sini. Udah datang. Kita masuk acara apa ya? Nih langsung anak-anaknya takziah menasihati keluarganya. Langsung Pak Yai. Langsung. Langsung di ini. Nah. Wah. Enak ya. Kita yang ngumpulin. Bukan ini yang ini. Mohon maaf ya. Pak Yai, anak pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, tapi ada yang sudah pindah. Di kedua, Ini ke ketiga, ya. yang pertama sudah nggak ada. Yang pertama sudah pindah. Dan namanya takziah menasihati, menghibur keluarganya. Saya tadi ceramah jam 8.